Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu nafa bihi fi tawrini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin husnulillah. An fadil musnawri qatasallu wa nawrul hamdi jiratihi syairil al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ngaji babat Tanah Jawa dengan menggunakan kitab yang dikarang oleh ulama Nusantara, yaitu Mbah Fadl yang berasal dari Senauri, Tuban, Jawa Timur. Pada pertemuan kemarin diceritakan bahwa ketika Martoningrum berbincang-bincang dengan suaminya Prabu Brawijaya, bahwa dia bercerita mempunyai saudara perempuan yang bernama Condrowulan, begitu ya. Parasnya lebih cantik dari dirinya sehingga mengakibatkan Prabu Brawijaya kesengsem dan ingin menikahi Condrowulan. Kemudian Prabu Brawijaya mengirim patihnya yang bernama Arya Bungah untuk bermaksud melamar ke Cempa, begitu ya, ke kerajaan Cempa. Tetapi begitu sampai di Cempa, ternyata Prabu atau Ratu Cempa telah meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama dengan Raden Cengkoro, sehingga keinginan atau maksud untuk menikahi Dewi Condroningrum gagal. Di samping itu juga Dewi Condroningrum sudah memiliki suami ya, yang bernama Sayyid Ibrahim Asmorokondi, dan sudah memiliki 3 orang anak. Sehingga kehadiran Arya Bungah kemudian hanya sekedar menyampaikan bela sungkawa terhadap meninggalnya Ratu Cempa. Begitu akan pulang, ternyata Raden Cengkoro atau raja yang menggantikan Ratu Cempo ini mengirimkan kalung dan gelang kepada saudaranya Dewi Martoningrum atau istri dari Prabu Brawijaya. Nah, dengan melihat gelang dan kalung itu, meskipun tidak diberitahu tentang meninggalnya Prabu Brawijaya, ternyata Dewi Martoningrum tahu kalau orang tuanya atau ayahnya meninggal. Itu cerita kemarin yang terakhir. Baik, kita akan lanjutkan lagi cerita berikutnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma kana min amri Sayyid Raja Pendito wa Sayyid Rahmat ibnai Sayyid Ibrahim alladzina huma fi baladi Cempo fa innahuma istazana abahuma fi ziyarati khalatahuma as-sayyidah Martoningrum zaujatu Malik Brawijaya fi baladi Mojopahit. Nah, ini sebuah kisah yang menceritakan tentang Sayyid Raja Pendito dan Sayyid Rahmat, putra dari Sayyid Ibrahim Asmorokondi yang menikahi Dewi Condrowulan, putra dari Ratu Cempa, begitu. Nah, jadi Arya Bungah yang saya ceritakan tadi, yang ditugasi oleh Prabu Brawijaya untuk menyampaikan ingin menikahi Dewi Condrowulan, ternyata Dewi Condrowulan itu sudah menikah dengan Syekh Ibrahim Asmorokondi dan memiliki 3 orang anak. Di antaranya yang 2 itu Sayyid Rojo Pendito dan Sayyid Rahmat. Keduanya berada hidup di negara Cempa,
kemudian meminta izin kepada orang tuanya Sayyid Ibrahim untuk menziarahi saudara putrinya yang bernama Dewi Martoningrum, istri Prabu Brawijaya di kerajaan Majapahit begitu. Fa'adzina lahuma wa amara abduhu Abu Hurairah bi an yusahibahuma fi safarihima aina makana wa wasahu bi khidmatihima wa ta'atihima wa wada'uhu wa kharaju min baladi Cempo talibina safinatan tusafiru fi ila jazirati Jawa. Nah, kemudian orang tuanya Syekh Ibrahim Asmorokonti mengizini atau memberikan izin kepada dua orang putranya, yaitu Sayyid Rojo Pendito dan Sayyid Rahmat untuk berkunjung atau bersilaturahim ke saudaranya yaitu Dewi Martoningrum. Tetapi Sayyid Ibrahim Asmorokonti ini menyertakan seorang hamba ya, atau semacam juru laden ya, juru laden untuk menemani perjalanan mereka yang bernama Abu Hurairah. Nah, ini kalau kita ibaratkan dalam sebuah pewayangan, biasanya kalau ketika lakon dalam dalam split pergantian mulai dari pengenalan, kemudian ada munculnya Punokawan. Nah, ini kemudian timbul goro-goro. Nah, Punokawan inilah yang barangkali bisa diartikan sebagai Abu Hurairah yang akan mengabdi dan berkhidmah kepada Bendoro atau gustinya ini. Nah, ini yang model-model begini yang sering dikonsep dalam pewayangannya. Jadi barangkali kalau misalkan anak jenengan, putra putri bapak jenengan pengen berkhidmah, pengen belajar, atau pengen misalkan riyadhah mengelilingi dunia itu, nah biar seperti kayak kalangan ningrat ya, kalangan bangsawan itu, maka disertakan dengan seorang juru laden atau khoddam yang untuk meladeni segala keperluannya, baik itu urusan duniawinya maupun urusan akhiratnya. Ini yang dilakukan oleh Sayyid Ibrahim Asmorokonti. Sama halnya ketika sebelum memasuki goro-goro, misalkan ada muncul Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng, itu sebenarnya keempat orang itu merupakan penjelmaan dari sebuah karakter luhur yang bisa diartikan adalah dewanya segala dewa. Contoh misalkan Semar itu kan merupakan apa ya, kalau diistilahkan orang Jawa itu paku bumi ya, dewa ini para dewa. Jadi kalau dikorelasikan dengan konteks ibadah atau konteks diarabkan begitu, maka istilah Semar itu bermakna atau berasal dari bahasa Samir. Nah, Samir itu apa? Samir itu paku atau panutan begitu, artinya sebagai panutan lah. Di samping seorang khodam ini meluruskan ketika junjungan atau tuan yang diikutinya salah dalam melangkah, juga sebagai apa ya istilahnya, panutan dalam memberikan segala hal arahan gitu, atau minimal advice ya dalam membuat atau mengambil sebuah decision, keputusan. Ini yang barangkali bisa ditiru oleh para kesatria ya, khususnya yang ingin menggali lebih jauh konteks atau model apa ya istilahnya, keningratan para bangsawan terdahulu begitu. Saya lanjutkan. Falam yazalu sairina hatta balahu baladan yuqalu lahu Kopeng. Fawajadu hunaka safinatan litajirin min ahli Gresik wahia Madinatun biqorbi Surabaya. Kemudian dalam perjalanannya itu Sayyid Rojo Pendito dan Sayyid Rahmat itu
sampai ke sebuah negara yang disebut dengan Kopeng ya. Nah, kemudian di sana beliau menemukan seorang saudagar atau seseorang yang tajir begitu yang berasal dari Gresik, sebuah kota di sebelah mana ya, baratnya Surabaya ya, dekat dengan kota Surabaya begitu. Fakallamu sahibaha birkubi alaiha fa'idina lahum fasarat as-safinatu bihim fil bahri sab'ata ayyamin birihin laizinatin begitu. Kemudian pemilik dari kapal ini mengizini, memberikan izin kepada Sayyid Rojo Pendito maupun Sayyid Rohmat untuk ikut serta melakukan pelayaran ke Gresik begitu ya. Nah, perjalanan ini ditempuh selama 7 hari 7 malam, kemudian diiringi dengan angin yang semilir gitu lah, lainah yang lembut begitu, kira-kira seperti itu gitu. Falamma kanu fi lujatal bahri in asofat bihim rihun asifatun turadus safinata ila qurbi baladi Kamboja falama qarabat minas sahili sodamat sukhratan min sukhuril bahri fangkasarat as-safinatu fawasul khabaru ila maliki Kamboja fa'amara bi akhadhiha wa akhadha man kana fiha wa jami'a ma kana fiha wa amara bi akhraqiha wa hasbihim indahu fatashawara haula'i thalathah fatashawara haula'i thalathah fi amrihim fajma'u ala ikhwaril maliki Brawijaya bi amrihim liyukhalisahu min baladi maliki Kamboja idh kana tahta qahri Brawijaya. Ternyata apa? Ketika berada di tengah lautan, ada angin kencang, angin lesus yang seharusnya dari Kopeng menuju Gresik. Ternyata istilahnya kapal ini berbalik arah menuju Kopeng, menuju arah Kamboja, negara Kamboja. Itu berarti ya sekitar atasnya inilah ya, atasnya kalau di peta itu atasnya Singapura, Malaysia itu ya, atau dekat dengan Thailand juga. Nah, berada di sana, kemudian yang terjadi apa? Kapal yang ditumpangi Sayyid Rojo Pendito maupun Sayyid Rohmat ini pecah, ya, nabrak karang begitu. Kemudian berita ini terdengar oleh Raja Kamboja gitu. Nah, kemudian Raja Kamboja memerintahkan untuk menangkap semua orang yang berada di situ, 3 orang itu ya, Sayyid Rojo Pendito, kemudian Sayyid Rahmat dan pembantunya si Abu Hurairah itu untuk dibawa ke kerajaan Kamboja. Nah, sementara kapalnya disuruh untuk menenggelamkan, dibakar, ditenggelamkan dan barang-barang dirampas untuk dibawa ke Kamboja begitu. Farsalu rajulan min ahli Kamboja fasafara rajul hatta wasala Majapahit falamma dakhala ala Brawijaya sa'alahu an ismihi wa an baladihi wa an hajatihi faqala lahu rajulu inni rajulun min ahli Kamboja jitu ka rasulan ilaika min abni kakarimaini wa huma ibna sayyidah Condrowulan binti Maliki Cempo Sayyid Rojo Pendito wa Sayyid Rohmat wa ma'ahuma abduhuma ismuhu Abu Hurairah annahum aradul al-wafuda ilaika raqibina safinatan fil bahri falamma wasalat safinatu ila bahri Kamboja sotamat sokhratan fi bahri wangkasarat fakhodahum Malik Kamboja wa akhrafa safinatahum wa akhadha ma kana fiha minal amtiati wa hamama'an abidun limulki Kamboja muhaqina bi zulmatil humumi wal ihzani rajina minka al-ghawsa litukhlisahum min niyati Maliki Kamboja. Jadi kemudian setelah ditangkap ketiga orang itu, Sayyid Rojo Pendito dan kawan-kawannya gitu oleh Raja Kamboja, kemudian Raja Kamboja menyampaikan mengirim utusan kemudian untuk menuju Mojopahit, menyampaikan kepada Prabu Brawijaya bahwa ada saudara dari istrinya begitu, Martoningrum saudaranya itu
ditangkap oleh Raja Kamboja begitu ya, bahwa mereka dalam keadaan susah, kemudian dalam keadaan sedih begitu ya. Utusan itu berharap kepada Raja Mojopahit Brawijaya untuk melepaskan ketiganya dari Raja Kamboja. Jadi Kamboja di sini diceritakan masih dalam Tohri Majapahit, masih dalam kekuasaan dari kerajaan Majapahit, sehingga Mojopahit tinggal meminta saja sebenarnya sudah bisa dilakukan. Nah, ini yang kemudian apa yang dilakukan oleh Brawijaya? Kemudian falama sami'a Maliku Brawijaya kalamar Rasul raqalahum qalbuhu wastada haznu zawjati Sayyidah Martoningrum wa bakat fada al-wajiro arya bunga falama masala baina yadihi akhbaru bima jara lahum min inkasara safinatahum wa hasbihim inda maliki Kamboja. Nah, kemudian ketika mendengar itu Brawijaya ini bergetar hatinya, roko kulubu, bergetar hatinya. Kemudian istrinya Martoningrum yang saudara yang ditangkap tadi itu merasa sedih dan menangis begitu. Akhirnya yang dilakukan oleh Prabu Brawijaya adalah mengirimkan utusan patih atau wazirnya yang bernama Aryo Bunga begitu. Jadi Aryo Bunga ini kongkon disuruh oleh rajanya ini. Padahal perjalanannya aja berapa hari, bahkan berbulan-bulan untuk menuju ke sana ya. Padahal dahulu itu kan masih menggunakan angin ya, menggunakan angin. Saya masih ingat ketika saya masih sekolah dasar SD, kira-kira 30-an tahun yang lalu, ikut orang tua, ikut bapak begitu ya, ke laut mencari ikan. Awalnya zaman itu adalah belum ada di kampung saya tahun berapa itu ya, tahun 80-an, sebelum 90-an lah, sebelum 90-an itu belum ada diesel atau mesin penggerak dari kapal, jadi masih menggunakan layar. Jadi saya masih merasakan bagaimana mencari ikan dengan langsung menggunakan layar tanpa dibekali oleh istilahnya mesin ya begitu. Nah, maka yang dilakukan oleh nelayan-nelayan di kampung bapak begitu, ini adalah berangkat di malam hari ya, konsep sains kan begitu, bahwa angin darat itu kan terjadi pada malam hari, kemudian angin laut terjadi pada siang hari. Jadi malam harinya berangkat dari darat menuju lautan, dan dari lautan menuju ke darat. Nah, ini dari lautan menuju darat itu siangnya, jadi malam berangkat ke laut, siangnya balik lagi dengan menggunakan layar. Dan itu dilakukan hanya dengan layar. Saya mengalami itu, dan bagaimana ganasnya berada di tengah lautan mencari ikan. Jadi sangat luar biasa sekali, petarung sekali saya kira bahwa orang-orang tua kita dahulu berada di nelayan. Jadi sebenarnya nenek moyangku seorang pelaut itu barangkali benar sekali. Lagu-lagu seperti itu memang benar sekali ya, memang sangat tangguh sekali saya kira. Bahkan sampai sekarang ini bapak masih memiliki sebuah perahu ya. Dahulu saya ingat masih zaman itu punya 5 perahu, 5 kapal dengan harapan nanti anaknya itu ketika besar gitu ya, sudah menikah, bisa mencari dalan pangan sendiri, itu akan dikasih satu. Ternyata anaknya semuanya tidak ada yang mau menjadi nelayan. Ini kira-kira gambaran anak muda sekarang, gambaran generasi sekarang itu ya, pengen barangkali keluar dari zona nyaman, keluar dari pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuanya yang begitu berat begitu. Nah, sehingga mencari mencari sumber atau mencari pekerjaan lain yang lebih ringan. Nah, dahulu saya sempat bertanya kepada bapak, Pak, apa tuh Pak, aku kisah cilik kok dijak neng laut, Pak, ini pertanyaan saya loh, masih kecil masih bertanya kayak gitu kepada bapak. Jawaban bapak apa? Neng kene iki bapakmu golek iwak. Di sini nih bapakmu mencari ikan. Bapakmu mencari penghasilan sesuap nasi yang itu untuk membesarkan kalian semuanya.
Kalau seandainya nanti kamu besar tidak memiliki pekerjaan di darat, kamu akan kembali lagi ke laut ini. Inilah yang sering saya katakan bahwa saya bangga sebagai anak seorang nelayan gitu, sangat inspiring dan sangat strong sekali dalam mencari nafkah ya. Seperti terombang-ambing di tengah lautan tanpa tanpa mesin bermotor ya, hanya mengandalkan angin untuk ke laut dan kembali lagi ke darat hanya mengandalkan angin. Saya merasakan itu 30 tahun yang lalu begitu, sangat berat. Makanya saya akhir bisa keluar dari zona itu, maka saya harus sekolah. Rata-rata teman-teman saya itu kalau sudah lulus SD itu langsung langsung ikut orang tuanya ke laut ya, mencari ikan. Jadi istilah di kami itu jadi belah menjadi seorang nelayan, belah gitu ya. Nah, sementara saya ingin coba berubah agar saya tidak menjadi seorang nelayan dengan istilahnya seperti itu, maka saya harus sekolah. Bagaimana caranya saya harus sekolah yang tinggi gitu. Nah, ini semangat sekolah itulah yang barangkali menjadikan saya seperti yang sekarang ini, tidak menjadi seorang nelayan tetapi menjadi seorang guru begitu ya. Nah, dan meskipun demikian saya tidak lupa bahwa saya ini adalah seorang anak nelayan yang berasal dari kehidupan nelayan yang keras, ditempa oleh angin yang keras, bahkan hujan pun harus berangkat ke laut itu barangkali. Nah, di sini diceritakan dalam buku ini Aryo Bunga barangkali karena sudah sabdo pandito ratu, yo Bunga, berangkat kamu ke negara Kamboja, jemputlah saudara-saudaraku yang ditahan oleh Raja Kamboja begitu. Baik, saya lanjutkan kembali saudara-saudara. Falamma masalah baina wakola yang dawuh sapa Malik Brawijaya lahu pada Aryo Bunga, izhab ila Kamboja li akhdaha ulail auladis salasah min yati maliki Kamboja li yusahibuka asyratu rijalin min a'yani a'wanina wal yakun ma'akum as-salahu fawadda arba'ahu wa mama'ul Malik Brawijaya fakhruju wasaru hatta wasula Kamboja. Kemudian Prabu Brawijaya memerintahkan Aryo Bunga untuk berangkat ke Kamboja dengan disertai 10 pasukan terbaik, 10 orang pasukan terbaik dan dilengkapi dengan peralatan lengkap. Nah, ini ceritanya seperti itu. Kemudian dia minta izin kepada Prabu Brawijaya untuk segera berangkat. Nah, ketika sampai di negara Kamboja, ini ceritanya saya baca lagi. Falamma dakhalu ala malikihi wa masalu baina yatihi sa'alahum an asma'ihim an baladihim an hajatihim faqala lahu Aryo Bunga amma anna fa ismi Aryo Bunga arsalani wa man ma'ya ilaikal malikil a'dhami Brawijaya litahqiqi ma sami'ahu min annaka jalbasta zalamaini wa abdahuma indaka kanu birok yarkabuna safinatan fil barri fankasarat safinata bi musadimatin sokhratin fil barri fa in kana dzalika haqqan fa innahum mutamisun minka an tursilahum ma'na linadhhaba bihim ila Malik Brawijaya. Ketika sampai di negeri Kamboja, Raja Kamboja bertanya pada Aryo Bunga, kowe kamu ini sopo? Kowe iki sopo? Jelaskan siapa namamu, dari mana asalmu, dan kamu ini atas dasar apa datang ke sini. Kemudian dijelaskan oleh Aryo Bunga, nama saya, kenalkan, tepangaken, nama saya Aryo Bunga, saya utusan dari Raja Agung Brawijaya yang telah mendengar kabar bahwa Anda telah Anda telah menangkap 2 orang dan 1 orang pembantu. Nah, beliau berharap Anda mau melepaskan ketiganya itu. Gitu. Li'anatayna kan gulameni walata Sayyidah Chandra Wulan pintu Malik Cembo wa ya ukhti Sayyidah Martoning Rumzautan Malik Brawijaya wa innahu liyafakhala dami
gharqiha fil bahri wa yash'aruka ala ihsatika lahuma min tilkal awwalil azimati. Nah, ternyata dua orang itu adalah keponakan dari Martoningrum, istri dari Brawijaya. Maka dari itu mohon Paduka membebaskan ketiga orang itu, dua orang keponakan dan satu orang pembantunya itu. Nah, kemudian falamma sami'a maliku Kamboja kalama Arya Bunga da'a haula'i salata falamma salu baina yadayhi qala lahum anna haula'i rasul maliki Brawijaya ja'uni liyas'aluni an ursilakum ma'hum fadhhabu ma'hum ilaihi faqalu sam'an wa ta'atan. Kemudian Prabu Kamboja, Raja Kamboja memanggil ketiga orang itu atas dasar adanya Arya Bunga yang menjadi utusan Prabu Brawijaya. Kemudian disampaikan kepada orang ketiga itu, hei, iki lo utusan Prabu Brawijaya, kamu mau diambil oleh ini dan akan diantarkan ke Majapahit gitu. Kemudian jawabannya dari Raja Pendito maupun Sayyid Rohmat apa? Sam'an wa ta'atan, siap berangkat Kanjeng Prabu. Ya ini kira-kira gini. Fawadda Arya Bunga wa mau haula'i salasah malika Kamboja fa kharaju min indihi qasidina nahwa Majapahit fasaru fil bahri wal barri ila an wusila ila Majapahit fadakhala Arya Bunga haulai salah maliki Brawijaya falamma masalu baina yadayhi salahum wa majarolahum fa akhbaruhu bima jarolahum min awliya ila akhirih fa amrahum Brawijaya bil inqamati indahu wa asana ilaihim ghayatal ihsani wal ikram wa zalika fi awakhiril qarni sadisi minal hijratin nubuwati ala sahibi wa afdhul salati wa atsamus salam. Kemudian setelah pamit kepada Prabu kepada Prabu Kamboja, Arya Bunga bersama ketiga orang itu melewati jalan darat ya dan jalan laut. Kira-kira kalau melewati jalan darat berarti dari Kamboja turun ke arah Malaysia, turun ke arah kira-kira Singapura ya. Setelah itu barangkali naik kapal baru ke arah Majapahit. Itu kira-kira itulah. Hal ini terjadi itu pada tahun ke-6 abad ke-6 Hijriah ya, dari masa kenabian atau 600-an Hijriah. Berarti sekitar 1300-an berapa ya? 600, anggap aja Kanjeng Nabi hijrah itu 700-an ya, 700. Kemudian kan kalau abad abad ke-6 berarti sekitar tahun 600-an tambah 700 berarti 1300-an Masehi. Kira-kira terjadi pada itu. Wa kana Brawijaya habbu hadainil waladaini hubban syadidan hatta sara indahu ka'annahuma min ba'di auladi wa Allahumma kullama sa'alahu walakinnahuma lam yazalu fi dhaikil qalbi wa karbin nafsi li'annahuma lam yaroya ahadan min ahli Majapahit khususan wa min ahli Jawa umuman bitatayyana dinal islami wa kana kullama qoma sulliyani ittakhadhu man nasa sukhriyati wa huzuan wa jahaluhuma bimannahum ra'aw minhuma filan gharbiyan lam yakunu yaruna qatu min qiyamin qira'atin wa ruku'an itidalin wa sujudin wa julusin mutasyaddu wa ghairu hatta qala syekhun min aqlaihim la taskhiru minhuma wa la tastahza'u minhuma inna likulli insanin ilahan ya'budu bima yuhibbu wa inna lahu ma la ilahan ghairu ilahatukum ya'budanahu bima yuhibbanahu minal kayfiyati fala ta'ibu wa la tulmisu insan ba'da alihatah. Diceritakan ketika berada di Majapahit begitu, Prabu Brawijaya sangat senang sekali dengan dua orang ini ya.
dia begitu senang, bangga gitu, kemudian dipersilahkan untuk bersenang-senang, kemudian apapun disediakan untuk kedua keponakan ini agar betah berada di Majapahit. Tetapi yang terjadi kemudian pada diri Rojo Pendito maupun Sayyid Rohmat tidak kerasan ya, karena dia tidak melihat bahwa di Majapahit ini ada orang yang menegakkan sholat, tidak ada orang yang berislam, bahasanya seperti itu. Bahkan ketika dia melakukan ibadah sholat, rukuk, sujud, iktidal dan sebagainya, itu banyak orang-orang mencemooh, banyak orang menggila, itu ngapain toh itu ngapain ya, apa yang dilakukan itu seperti itu dan seperti itu ya. Ini cemoohan orang-orang terhadap istilahnya terhadap apa yang dilakukan oleh Rojo Pendito maupun tadi ya Sayyid Rohmat gitu. Akhirnya tiba-tiba ada syekhun, orang yang tua, begitu tua ilmunya kira-kira, memberikan nasihat kepada orang-orang yang mencemooh. Kamu ini jangan gumun, ojo gawoan karo orang-orang model seperti ini ya. Karena apa? Bahwa yang dilakukan oleh orang-orang ini sesuai dengan apa yang diyakini dalam hatinya. Dia melakukan apapun itu sesuai dengan kehendak dirinya dan kepercayaan kepada Tuhannya. Begitu juga kamu, begitu juga kalian semua, begitu. Kalian juga melakukan ritual ibadah yang sesuai dengan keinginan kamu dan sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan, bukan begitu. Makanya ketika ada orang yang sholat, begitu kalian jangan kaget. Ini kira-kira termasuk orang yang sholat pertama ya, karena dia merasa bahwa Rojo Pendito maupun Sayyid Rohmat itu ketika berada di Mojopahit itu sendirian, rupek sekali ya. Secara khusus dia menyebutkan bahwa min ahli Mojopahit khususon lah ya, wa ahli Jawa umuman, itu tidak menyembah atau tidak beragama Islam. Jadi bisa kita artikan bahwa mereka termasuk orang-orang yang pertama beribadah kepada Allah ya. Dalam hal ini adalah sholat, begitu. Ini begitulah ya. Bojongannya meskipun syekhun tadi itu toleran terhadap apa yang dilakukan oleh Sayyid Rohmat, begitu. Hadza ma kana min amr Sayyid Rojo Pendito wa Sayyid Rohmat wa fihi ibratun lil mu'tabirina hidayatun lil mutabashirina wa hiya annal mu'mina la yastahyi minan nasi fi ada'i ma faradahu Allah ta'ala alaihi wa la yashalu ma talaimin fi talabi mardatihi la min mardatihi ta'ala kama qala ba'dul ulama rahimahullah. Jadi berdasarkan cerita ini memberikan kita konklusi, memberikan kita inspirasi begitu ya, bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan ini tidak perlu malu dengan manusia ya. Apapun yang dicela, apapun yang dicemooh oleh manusia, kita tidak perlu menghiraukan itu, tetapi tetap fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup untuk cerita tentang Rojo Pendito maupun Sayyid Rohmat. Kemudian kita akan lanjutkan sebuah cerita, tapi sayangnya saya ingin melanjutkan sebenarnya, cuma malam ini saya harus mempersiapkan sebuah presentasi yang akan saya gunakan untuk besok, sehingga barangkali kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Agak susah sekali ternyata, ngaji malam agak susah sekali ya. Ini sehari saya ingat ya, malam 17 hari ngaji, malam 18 nya enggak, berikutnya ngaji, terus tidak lagi. Ini kayaknya kok sering gonta-ganti, ngaji tidak begitu ya. Tapi minimal semangat kita untuk ngaji itu yang ada. Tadi malam bahas tentang masalah Ustaz LDNU. Mudah-mudahan sudah clear sehingga kita bisa ngaji. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.